Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, saya berasal dari kelas IAT 3B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen kita, yaitu Bapak Mas Mui, sebagaimana Bapak sebagai dosen hermeneutika yang telah memberikan soal UTS, yaitu sebanyak 3 pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama yaitu adalah jelaskan maksud dari Islamic Worldview. Jadi di sini saya akan menjawab, insya Allah akan menjawab pertanyaan dari Bapak dengan kemampuan saya, yaitu jadi kita ini harus bisa menjelaskan gimana sih filsafat Islam ini bisa dilatar belakangi oleh pandangan hidupnya, karena filsafat Islam ini kan termasuk disiplin ilmu ya, disiplin ilmu. Jadi apa yang membedakan filsafat Islam dan filsafat Yunani? Ya jelasnya pasti pandangan hidupnya, ya kan. Kenapa bisa dikatakan filsafat Islam dan karena pandangan hidup karena pandangan hidupnya, yaitu adalah Islami worldview. Jadi filsafatnya itu tidak seperti Yunani ya, pasti berbeda. Jadi sumbernya juga sudah beda kan. Kalau filsafat Islam itu kan terdiri dari Al-Quran dengan hadis, sedangkan filsafat Yunani itu kan rasio dan empiris. Maka maka sumber rasionya itu berasal dari apa? Berasal dari rasio dan empirisnya, seperti itu. Dan juga adapun beberapa perkembangan di bidang di bidang keilmuan seperti ilmu kalam, ilmu teolog, ilmu tasawuf, kemudian dan serta ilmu servik, dan masih banyak lagi ya, tidak bisa saya sebutkan semua gitu. Mungkin hanya itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2 yaitu tadi Bapak memberikan pertanyaan di mana dalam perspektif pandangan hidup ataupun yang disebut sebagai worldview, epistemologi Islam ini berbeda dengan epistemologi Barat. Kemudian Bapak suruh menjelaskan, ya kan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang dengan kemampuan saya, insya Allah. Jadi pasti sudah jelas berbeda ya menurut saya, karena perbedaan ini kan karena terjadinya sumber epistemologinya, yang mana tadi bahwa dikatakan bahwa filsafat Islam ini sumber epistemologinya adalah wahyu atau Al-Qur'an, hadis, kisah Nabi, bahkan akal dan intuisi. Jadi yang mana akal dan indera ini bisa menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan, dan akal sebaliknya dengan hati akan menghasilkan ilmu batin dan ilmu worldview-nya, seperti itu. Dan itu dari rasio dan akulturasi filosofisnya, seperti itu. Dan kalaupun disepakati bahwa peradaban Islam dalam sejarahnya bangun dan tegak berbasiskan sebagai ilmu pengetahuan, maka maka membangun kembali peradaban Islam itu yang nyaris lumpuh. Mungkin hanya itu jawaban dari nomor 2. Kemudian pertanyaan dari nomor 3 yaitu mengapa orientalis sedemikian rupa mencari-cari argumentasi bahwa filsafat Islam berasal dari Yunani. Kemudian Bapak suruh menjelaskan dari jadi sepemahaman saya dari berbagai materi yang setelah saya pahami atau saya rangkum dari dan ada beberapa orientalis ini mengatakan dalam sebuah tradisi umat Islam ini masih belum ada akar filsafat Islamnya, seperti itu. Jadi kemudian pada periode awal, kalau tidak salah ya, Islam ini datang ke dunia ini tanpa adanya filsafat. Jadi belum juga berpendapat pada abad pertama masyarakat Islam ini belum adanya sistem dan kesadaran, seperti itu. Jadi mereka itu mengatakan bahwa filsafat Islam ini setelah perang kaum Yahudi dan kaum Kristiani, barulah kaum Kristiani ini baru bisa menjadi mampu menguasai di bidang tersebut. Kemudian dan dengan alasan tersebut beliau itu menyimpulkan bahwa karya kaum muslimin hanyalah sekedar ulasan, menurutnya seperti itu. Jadi mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.